Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana B. Saya dari kelas BK 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran dan ruang lingkup pelayanan BK. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan, dalam artian mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Sasaran pengembangan pribadi tiap-tiap siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya yakni yang pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Kemudian yang kedua, pengenalan lingkungan. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, pengarahan diri. Yang kelima, ekstensi diri atau perwujudan diri. Selanjutnya, B. Lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mempunyai ruang lingkup yang luas dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, dilihat dari segi fungsi. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mencakup fungsi-fungsi pencegahan, pemahaman, pengetasan, pemeliharaan, penyaluran, penyelesaian, pengembangan, dan perbaikan. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi sasaran. Ruang lingkup pelayanan di bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah memperuntukkan bagi semua siswa dan tujuan agar siswa secara perorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, dan pengarahan diri, perwujudan diri dalam hal tertentu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa. Akan terdapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut. 3. Dilihat dari segi layanan. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi layanan-layanan pengumpulan data, pemberian informasi, penetapan, konseling, alih tangan kasus referral, dan penilaian dan tindak lanjut. 4. Dilihat dari segi masalah. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi sosial. Selanjutnya, lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah dewasa ini menunjuk kepada pelayanan bimbingan dan konseling pola 17 yang mencakup yang pertama, bimbingan dan konseling sebagai bentuk pemberian bantuan. Yang kedua, bidang bimbingan dan konseling yang mencakup bimbingan A. pribadi, B. sosial, C. belajar, dan D. karir. 3. Bidang layanan bimbingan dan konseling yang mencakup A. orientasi, B. informasi, C. penempatan atau penyaluran, D. pembelajaran, E. konseling perorangan, F. konseling di kelompok dan berbagi bimbingan konseling. Yang keempat, kegiatan pendukung bimbingan konseling mencakup A. instrumentasi, B. himpunan data, C. konversasi kasus, D. kunjungan rumah, dan E. alih tangan kasus. Selanjutnya yaitu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Menurut penulis juga bisa menerapkan pola 17+. Meskipun pola ini kecenderungannya diterapkan untuk pelayanan bimbingan dan konseling setting masyarakat, adapun ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling pola 17+ adalah yang pertama, keterpaduan dan yang mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas serta landasan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, bidang pelayanan bimbingan konseling yang meliputi A. bidang pengembangan pribadi, B. pengembangan sosial, C. pengembangan kegiatan belajar, D. pengembangan karir, E. pengembangan kehidupan berkeluarga, dan F. pengembangan kehidupan beragama. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis pelayanan bimbingan dan konseling meliputi A. layanan orientasi, B. layanan informasi, C. layanan penempatan dan penyaluran, D. layanan penguasaan konten, E. layanan konseling perorangan, F. layanan bimbingan konseling kelompok, G. layanan konseling kelompok, H. layanan konsultasi, dan I. layanan mediasi. Yang keempat, kegiatan-kegiatan pendukung bimbingan dan konseling meliputi A. aplikasi implementasi, B. himpunan data, C. konversasi kasus, D. kunjungan rumah, dan E. alih tangan kasus. Yang kelima, format layanan meliputi A. format individual, B. format kelompok, C. format klasikal, D. format lapangan, dan E. format politik. Baiklah teman-teman, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.